Jadi punca daripada hidup adalah ketika kita cepat membalikkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Sulaiman ketika dia menengok singgasana Balqis dah sampai dari Palestin? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia Allah. Liyabluwani, untuk menguji saya. Aashkur, apakah saya bersyukur? Am akfur, atau saya kufur. Satu benda boleh membuat orang menjadi kufur atau syukur. Kalau saya masuk ke dalam hutan, sampai di dalam hutan itu saya dengar semua kicau burung. Burung-burung itu mengucapkan salam kepada saya. Assalamu alayka ya Abdus Somad. Maka saya tengok hati saya. Kalau hati saya merasa takut pada Allah, menetes air mata saya, berarti ini adalah karamah. Tapi kalau selepas mendengar itu saya ujub, akulah wali, akulah penghuni surga, maka sesungguhnya kita sudah minal mughtarrin, orang yang tertipu. Begitulah dengan nikmat-nikmat ini. Apakah dengan ini semua? Ustaz dikenal orang, ditonton orang, dipuji orang, ditengok orang. Saya tengok diri saya. Apakah dengan ini bermanfaat buat saya? Atau justru menyusahkan saya? Kalau bermanfaat ini untuk dakwah, berarti ini baik. Tapi kalau hanya menyusahkan, menyebabkan ujub, menyebabkan takbur, menyebabkan sombong, menyebabkan angkuh, apatah lagi tadi manakala pengacara mengatakan ini adalah ustaz yang amat masyhur, profesor, maka cepat saya pegang hidung saya tadi, takut dia kembang. Penyakit yang amat sangat mengkhawatirkan adalah ujub. Suatu ketika Imam Ibrahim bin Adham balik ke kampung. Dia balik ke kampung, dia pakai sorban imamah, dia pakai jubah 2 lapis. Semua orang kampung mencium tangan dia. Lepas itu datang balik kampung kali kedua, dia pakai biasa saja. Orang heran, kenapa engkau ubah? Aku takut kena penyakit ujub. Tapi bukan berarti saya suuzon pada datuk-datuk, tuan-tuan guru yang pakai. Saya tak katakan itu. Saya tak ingin menyinggung. Mereka adalah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya cerita selalu tentang diri saya. Jangan sampai kita kena. Saya selalu menyangka semua pahala tazkirah saya ni mungkin dah habis kena ujub. Dipuji, disanjung. Tadi pula dapat WhatsApp dari profesor dari Mesir yang mengajar di Unisa. Dia katakan, Masya Allah, tabarakallah. Lama saya merenung. Mungkin amal tazkirah ni dah habis. Dihabiskan oleh viewer, follower dan subscriber. Tapi masih ada satu harapan lagi. Apa dia? Harapan dari doa orang-orang yang soleh dan solehah. Selalu mendoakan munajat di tengah malam. Ada seorang bernama Nabi Musa alaihissalam bertanya, Ya Allah, nanti kalau aku mati masuk surga dengan siapa? Kata Allah, engkau masuk surga dengan seorang penjual daging. Kata Nabi Musa, macam mana masuk surga dengan tukang jual daging? Esok pergi dia ke pasar, dia tengok tukang jual daging. Rasa-rasanya tak macam penghuni surga lah orang ni. Lalu kemudian dia ikuti orang ini balik ke rumah. Tukang jual daging bawa daging, lalu kemudian dia bawa ke rumah, dia potong-potong. Selepas itu dia masak, selepas itu sudah masak, dia suapkan pada mak dia. Bismillah. Selepas maknya kenyang, mak dia berdoa, Ya Allah, masukkanlah anakku ni ke dalam surga bersama Nabi Musa AS. Rupanya kita masuk surga bukan kena amal kita. Saya selalu menganggap apa yang saya terima, apa yang saya berlaku pada diri saya, mungkin doa almarhumah mak saya, mungkin doa atuk saya, mungkin doa jamaah, selalu melihat kebaikan pada orang lain. Maka bila ada yang mengatakan, doakan saya Ustaz, doakan juga saya. Mereka cium tangan saya cium balik tangan dia. Kenapa? Mungkin barakah dia. Kalau saya jumpa dengan pemuda-pemuda yang subuh tadi ramai menunggu, kami dah makan dengan pihin Menteri Ugama, Hal Ehwal Ugama, dah sembang, dah ambil gambar, makan tak lama, ambil gambar lama. Bila kami keluar, rupanya masih mereka tegak lagi. Lama saya termenung. Berarti mereka jauh lebih ikhlas daripada saya. Saya datang dijemput, saya datang dimuliakan. Mereka menunggu,
kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada saya. Perjalanan cahaya. Bila nampak budak kecil, dalam hati kita katakan, oh budak kecil kau belum ada dosa. Mungkin kau lebih dulu masuk surga dari saya. Bila nampak orang tua, engkau amal kau dah banyak. Aku belum tentu sampai umur tua. Bila nampak orang tak Islam, hari ini kau tak Islam. Tapi bila Allah bagi hidayah pada engkau masuk Islam, engkau tak ada dosa sama sekali. Aku, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak dosanya. Di antara kita ni semua, saya lah yang paling banyak dosa, banyak cakap. Jadi, apa yang membuat kita lebih daripada orang lain? Memandang diri kita lebih rendah, lebih hina, lebih tak ada apa-apa. Itulah yang membuat kita man tawadha'a lillah. Siapa yang merendahkan dirinya, illa rafa'ahullah.